Makanya kemudian kita harus paham amanah itu apa. Amanah itu kan kalau dalam terminologi bahasa Arab disebut al-wafa, disebut juga wadi'ah, titipan. Makanya kalau nabung itu disebutnya titipan. Disebut juga wakalah atau perwakilan. Makanya saya heran kalau misalnya ada bilang Arab aja, kenapa nggak pindah aja sekalian ke Arab? Loh, emang di Indonesia itu nggak pakai bahasa Arab? Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab semua. Dewan Wakalah Perwakilan Rakyat, Rakyah itu juga rakyat. Apalagi Majelis Perwakilan Rakyat, majelis itu juga bahasa Arab. Heran saya itu. Ya udah kita pindah bareng-bareng ke Arab ya. Kita aminkan saja gitu kan. Bisa umroh gratis di sana. Tetapi amanah juga ini yang jarang kita bahas. Amanah itu bermakna taklif atau beban hukum. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Artinya Allah tidak akan mungkin memberikan kita taklif hukum, beban hukum yang kita nggak bisa mengerjakannya. Makanya kemudian setiap kita itu pasti punya amanah kalau begitu. Makanya ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa mas'ulu an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang kita pimpin, atas amanah yang ada di pundak kita. Amir, penguasa itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Laki-laki juga adalah pemimpin atas keluarganya. Perempuan juga adalah pemimpin atas harta suami dan anak-anaknya. Kalau pekerja juga pemimpin atas harta amanah yang dibebankan kepada dia dari majikannya. Pendek kata semua kita itu punya amanah. Kita sebagai pemimpin. Dan ternyata Rasulullah sudah mengingatkan kita hati-hati dengan amanah. Kenapa? Karena hari ini kita berebut amanah. Saya Asep, saya ini, pilih saya nomor sekian. Serahkan pada ahlinya. Seolah-olah hanya kita yang paling ahli, paling hebat. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita betapa kita itu nanti, kata Rasulullah, saling berebut kekuasaan yang ujungnya penyesalan di dunia dan di akhirat. Di dunia mungkin, kata Rasulullah, dia mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, kesenangan. Tetapi ingat, di yaumil akhir nanti, kalau tidak hati-hati bisa menjadi petaka. Kalau begitu nggak boleh dong. Bukan nggak boleh, hati-hati. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya merawat apapun amanah yang ada di atas pundak-pundak kita. Yang kerja berarti punya amanah. Yang belum menikah punya amanah. Yang sudah menikah punya amanah. Laki-laki punya amanah, perempuan punya amanah. Penguasa punya amanah, rakyat punya amanah, semua punya amanah. Maka kewajiban kita merawat amanah itu. Dan merawat amanah itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang namanya merawat amanah sebagai bentuk syukur kita itu nampak dalam 3 hal. Yang pertama, dalam bibirnya, lisannya selalu memuji Allah. Yang kedua, dalam hatinya semakin yakin bahwa semata-mata ini karunia dari Allah, hadza min fadli rabbi. Dan yang ketiga, dalam anggota badannya dengan amanah-amanah itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Dan Allah mengancam kita ketika kita diberikan amanah tapi kita mengabaikannya, melalaikannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah, janganlah kalian mengkhianati Allah, war rasul, dan juga rasul. Watahunu, dan juga jangan mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau itu amanah.